Selamat pagi Pak Dede. Ya, selaku guru kelas 6. Baik, sebelum melaksanakan praktek belajar, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pra-observasi kepada Bapak. Mohon nanti dijawab. Untuk keperluan saya nanti laporan ke pihak PP. Tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti ketika melakukan praktek nanti apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama melalui kegiatan mengamati gambar dan video, siswa diharapkan bisa mengidentifikasi benda-benda yang menggunakan analisis. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar dan video tentang benda-benda yang menggunakan listrik, siswa dapat mengidentifikasi manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi hak yang diseluruh dan baik, terima kasih. Itu tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Sekarang pertanyaan kedua, yaitu area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak itu apa saja? Area yang hendak saya capai yaitu motivasi belajar siswa, mengetahui manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari, mengetahui hak siswa di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah, serta mengidentifikasi bangunan dan tata lingkaran. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu tentang strategi. Strategi apa yang Bapak sudah siapkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Strategi yang saya persiapkan, yang pertama menggunakan proyektor atau audio visual, audio dan tulisan dalam menjelaskan materi. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok tentang manfaat listrik dengan menggunakan gambar. Yang ketiga, mengadakan kegiatan diskusi tentang bangun data lingkaran serta menggunakan RKPD untuk mengukur kemampuan siswa. Ya, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan yang terakhir yang saya ajukan ke Bapak sebelum nanti melaksanakan praktek pembelajaran. Semoga apa yang menjadi tujuan Pak Dede ini dalam praktek bisa dicapai dan Amin. Bisa menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan tentunya mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih atas waktunya. Pak Dede, selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Oke, untuk hari ini Bapak akan menanyakan siapa yang tidak hadir. Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua, berarti kita diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang baik. Bapak minta ketua kelas Ali Muhammad Rizky untuk memimpin doa. Silakan. Siap berdoa.
Amin ya rabbal alamin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, minta kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Pusaka. Bahwa minta satu orang untuk menjadi dirjen. Ananda Rosmita, silakan ke depan. Diharapkan semua siswa untuk berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Anda Rosmita siap ya, pimpin ya sebagai dirjen. Silakan, terima kasih. Makasih ya Bapak pejabat kalian sudah berkenan untuk menyanyikan lagu wajib untuk Indonesia Pusaka. Dengan menyanyikan lagu wajib ini, mudah-mudahan bisa menemukan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kepada negara Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, Bapak ingin berikan yel-yel supaya kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan nanti ikuti aba-aba dari Bapak. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, tangannya di kepala ke atas. Kalau Bapak bilang semangat pagi, ucapan 3 kali, pagi, pagi, pagi. Bisa? Siap ya? Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Kurang semangat ya. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Terima kasih. Oke, Bapak akan mengulang materi yang kemarin Bapak ajarkan mengenai listrik ya. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya, siapa yang menemukan listrik? Siapa yang bisa? Oh ya, coba Pak Jrial. Ya, yang menemukan listrik itu yaitu Michael Faraday. Ya, terima kasih untuk Pak Jrial. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama melalui kegiatan mengamati gambar dan video,
kalian diharapkan bisa mengidentifikasi benda-benda yang menggunakan energi listrik. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar dan video tentang benda-benda yang menggunakan listrik, kalian dapat mengidentifikasi manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi hak di sekolah dan hak di rumah. Itu tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita laksanakan. Oke, sekarang amati gambar dan lihat video yang ada di depan. Kalian bisa mengamati gambar yang ada di kertas ini ya. Bisa melihat video dan gambar di depan. Ya, silahkan amati sambil lihat video yang ada di depan. Hari ini guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 3, tema 1, fenomena yang mengubah dunia, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan terlebih dahulu ya. Anak-anak telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak sekali manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Lalu sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Dan bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Michael Faraday telah menemukan generator penghasil arus listrik. Nah, dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Sekarang, ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Amatilah gambar kamar Edo di samping berikut ini anak-anak. Tolong amati. Nah, setelah kalian amati, kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Seperti yang sudah kalian lihat bahwa di kamar Edo itu terdapat kipas angin, radio, lampu ruangan, dan juga lampu belajar. Anak-anak, apa manfaat listrik untuk Edo? Manfaat listrik untuk Edo yaitu listrik mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari. Selanjutnya, anak-anak, coba kalian amatilah sekitarmu. Lalu tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Manfaat listrik itu diantaranya yang pertama, menyalakan lampu untuk penerangan, berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone, dan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan air dengan pompa air elektrik. Selain itu, kita dapat mengeluarkan makanan atau minuman dengan kulkas dan mendapatkan hiburan dengan menonton televisi. Nah, itulah beberapa manfaat listrik yang dapat kita temukan ya. Anak-anak, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan juga menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya
Pada gambar pertama ada seorang anak yang siap untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Pada gambar kedua ada seorang anak yang hendak menyatakan pendapatnya di depan kedua orang tua. Nah, kita perhatikan ya, apakah pada gambar pertama ini si anak sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Berikutnya pada gambar kedua, apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapatnya? Kita perhatikan kembali gambar berikut ini ya. Pada gambar ketiga ada seorang anak yang sedang diejek dan dibully oleh teman-temannya, sehingga anak tersebut terlihat murung dan merasa tidak aman. Pada gambar keempat terlihat seorang anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya nampak sedang sibuk masing-masing. Nah, lihat ya anak-anak, pada gambar ketiga, apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Kemudian kalian lihat gambar yang keempat, apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya? Sekarang anak-anak, carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu ya. Kalian bisa mendapatkannya di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Contoh hak di rumah antara lain mendapatkan makanan dan minuman, mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, mendapatkan tempat tidur yang layak, dan juga mendapatkan uang jajan. Sedangkan hak di sekolah yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan, membaca buku di perpustakaan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan juga mendapatkan tempat belajar yang layak. Sedangkan hak di masyarakat itu diantaranya adalah menggunakan jalan umum, kemudian berhak untuk mengeluarkan pendapat, berhak untuk menjalani hubungan sosial, dan juga berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Itulah contoh hak yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Jadi anak-anak, apakah yang dimaksud dengan hak? Hak berarti milik atau kepunyaan, atau hak bisa juga diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak juga bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajibannya. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Hal ini dimaksudkan kita tidak boleh hanya menuntut hak tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Selanjutnya, anak-anak, apa saja yang mempengaruhi hak kita baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat? Yang mempengaruhi hak kita di rumah itu diantaranya kurangnya kesadaran orang tua. Bos, bawa bagikan ya. Ada yang lupa ya? Tidak, boleh semua. Oke. Nanti kalian jawab
pertanyaan dari Bapak di kertas post-it yang Bapak berikan. Kalian berusaha sudah mengamati gambar dan melihat video. Pertanyaan dari Bapak yaitu sebutkan alat-alat apa saja yang ada pada gambar dan video tersebut. Sebutkan alat-alat apa saja yang terdapat pada gambar dan video tersebut. Ada alat listrik ya? Silakan ditulis jawabannya di kertas post-it yang barusan Bapak berikan. Sebutkan alat-alat listrik apa saja yang terdapat pada gambar dan video tersebut. Ditulis jawabannya di kertas post-it yang barusan Bapak berikan. Sudah. Sudah belum? Kalian kan barusan sudah melihat video, mengamati gambar yang ada di depan. Benda-benda listrik apa saja yang terdapat pada video dan gambar yang barusan kalian amati. Sudah ya. Dan Bapak minta tiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk menempelkan jawaban pertanyaan dari Bapak. Kelompok satu mana? Kelompok satu mana? Kelompok satu, Pak. Contoh dulu bentar. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Oke. Bapak minta tiap kelompok maju 3 orang untuk menempelkan kertas post-it yang ada jawaban dari kalian. Silakan dari kelompok satu. Siapa yang mau maju? 3 orang. Mukti, Haikal, 1 orang lagi. Oke, ya. Meja. Tempelkan di sini di kertas brown yang ada di sini. Tempelkan. Oke. Oke, tempelkan. Oke. Ya, terima kasih. Kelompok 2, 3 orang perwakilan. Siapa yang mau ke depan?
Aldi, Andin, dan Agung. Agak lagi. Kelompok 3, siapa yang mau ke depan? Fajrial, Baby, dan Jero. Terakhir kelompok 4, siapa yang maju ke depan? Rizky, Desi, dan Anjani. Guys ya, Bapak akan melihat jawaban dari masing-masing kelompok yang tadi Bapak tanyakan, yaitu sebutkan alat-alat listrik yang terdapat pada video dan gambar di depan. Untuk kelompok 1 ya, ada yang menjawab lampu belajar, kipas angin, radio, lampu penerang. Lampu belajar, kipas angin, radio, lampu penerang. Ada lagi yang menjawab kipas angin, kulkas, lampu, dan radio. Untuk kelompok 2, kipas angin, lampu ruangan, lampu belajar, radio. Selanjutnya kipas angin, lampu ruangan, radio, lampu belajar. Selanjutnya kipas angin, radio, dan lampu. Untuk kelompok 3, nah, ada yang menjawab lampu, radio, kipas angin, lampu belajar, terakhir TV atau televisi. Ada lagi yang menjawab kipas angin, lampu ruangan, radio, televisi, dan lampu belajar. Terus jawaban selanjutnya kipas angin, radio, lampu, TV, dan lampu belajar. Untuk kelompok 4, ada yang menjawab radio, lampu listrik, televisi, dan kipas angin. Ada lagi yang menjawab kipas angin, lampu, juling lingkaran. Sekarang Bapak minta dari masing-masing kelompok kalian mempresentasikan, maju ke depan satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membawa hasil kerja kalian, yaitu berupa gambar lingkaran, mempresentasikan. Silakan, siapa yang maju ke depan dari kelompok 1? Oke, mau presentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu
Itu tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya biasanya. Sekarang minta perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu gambar lingkaran. Silakan siapa yang mau ke depan untuk mempresentasikan seperti tadi kelompok 1. Kelompok 2, Pak Katin, silakan Katin. Penjelasan dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan mempresentasikan Pak Surial. P ke B jadi dari lingkaran, A ke B diangkat ke lingkaran, P juri titik pusat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir siapa? Ayo kelompok 4 maju ke depan mempresentasikan Desi. Ya, silakan Desi. Itu ya penjelasan dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selamat pagi Pak Dede. Terima kasih waktunya. Mungkin di sini saya akan menanyakan dan merefleksikan hasil coaching saya di kelas waktu proses pembelajaran. Yang ingin saya sampaikan itu ada beberapa hal dari hasil pengamatan saya. Sebetulnya Pak Dede itu sudah bagus dalam mengajar dan sudah baik. Di situ sudah terlihat beberapa tahapan yang Pak Dede lakukan pada proses belajar itu sudah sesuai SOP. Jadi rujukannya sudah sesuai SOP. Tapi mungkin ada beberapa catatan kecil atau beberapa catatan yang mungkin saya akan diskusikan dengan Pak Dede. Itu bukan menjadi sebuah masalah, tapi mungkin bisa menjadi bahan refleksi ke depannya. Dari yang saya amati itu yang pertama mungkin dari komunikasi dengan siswa, itu harus lebih aktif. Kemudian saya lihat kualitas belajar anak juga masih kurang signifikan. Sudah bagus tapi belum terlihat kali persentase itu masih kurang tinggi. Kemudian di dalam mengajukan pertanyaan
itu Pak Dede mungkin sebaiknya jangan langsung jawab sama kita. Jadi ketika anak bertanya, kita lemparkan lagi aja ke siswa, mungkin ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan itu ya. Itu sebagai stimulus saja, sebagai rangsangan ke anak dan menguji kemampuan anak juga, pengetahuan mereka sejauh mana tentang pertanyaan yang mereka tanyakan. Kemudian selanjutnya itu ketika praktek sebaiknya dalam KPD itu pertama dijelaskan dulu sama Pak Dede, dijelaskan kemudian dijelaskan cara kerjanya seperti apa. Mungkin pada lupa di situ. Setelah itu durasi waktunya yang sampai tidak terbatas. Kan kalau tidak terbatas nanti anak bisa sampai jam berapa gitu selesai. Itu durasi waktu misalnya ada mungkin 10 menit, 20 menit atau berapa. Jadi anak ada targetnya, target untuk membuat membuat cara itu sendiri. Selanjutnya materi mungkin di sini ada keterbatasan ya. Jadi lebih enaknya itu di menggunakan PPT. Jadi dia nggak usah repot mencari file di mana di PowerPoint itu sendiri bisa tercover semuanya. Jadi anak fokusnya satu ya, untuk PowerPoint itu sendiri. Karena pada kemarin menggunakan proyektor. Kemudian untuk tes akhir itu sebaiknya dikondisikan dulu siswanya, kemudian setelah mereka siap untuk mengerjakan soal baru dilibatkan soalnya itu mungkin anak bisa akan lebih fokus mengerjakan. Jadi setelah praktek kemudian merefleksikan materi dan merangkum materi sudah merangkum baru anak mengerjakan soal atau tes akhir. Nah itu mungkin beberapa catatan kecil saya ketika melihat proses pembelajaran yang Pak Dede praktekkan. Setelah itu, mungkin saya bisa jelaskan beberapa kekurangan Pak Dede ya. Apakah nanti ada mungkin dulu yang Pak Dede akan lakukan ke depan setelah proses coaching ini, tentunya untuk lebih meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan tentunya untuk pembelajaran yang lebih baik. Jadi bagaimana cara pengembangan tadi? Rencana pengembangan saya pertama saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah dan dengan guru pendidik. Yang keduanya saya akan lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan di sekolah sebagai jadi meningkatkan pembelajaran yang berfokus pada mudah-mudahan apa yang Pak Dede harapkan ke depan di rencana pengembangan tadi bisa terlaksana dan tentunya semua juga akan muaranya akan pada pembelajaran yang tentunya pembelajaran yang baik dan mungkin itu saja yang paling balik dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan pada ini sebenarnya sudah bagus sudah baik dalam mengajarkan dan
hal yang harus sedikit dipertimbangkan. Terima kasih.